تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di taman surganya Allah ini, di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu kita tahu betapa banyaknya Allah menciptakan negeri di dunia ini. Dari ratusan negeri yang Allah ciptakan, min masyariqil ardi ila magharibiha, maka satu-satunya negeri yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dan dianugerahkan kekayaan alam yang paling besar, itu hanya negeri kita, itu hanya negeri Indonesia ini. Ketika di negeri lain tidak ada, itu ada di negeri kita. Orang lain, negeri lain membutuhkan sesuatu, itu ada di negeri kita. Jadi satu negeri yang seharusnya paling kaya, lantaran Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam isi bumi ini, maka seharusnya negeri kita inilah di dunia ini negeri yang paling kaya, yang paling makmur. Pertanyaannya, kenapa negeri kita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sebegitu banyaknya kekayaan alam, tapi toh rakyatnya masih tetap hidup lebih banyak? Banyak yang kekurangan gizi anak-anaknya, banyak yang perekonomiannya lemah. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Seharusnya negeri yang sekaya raya ini, maka menjadilah negeri kita ini negeri yang kuat. Seharusnya negeri yang Allah anugerahkan berbagai macam kekayaan ini, seharusnya negeri kita lah yang menjadi negeri superpower. Tapi kenapa sampai sekarang negeri kita ini masih tetap punya julukan negara yang berkembang? Jadi sampai sekarang belum ada negara di kita ini negara yang berbuah. Jadi sampai sekarang masih namanya negara berkembang. Nah, pertanyaannya, apa sebabnya? Dalam pengajian dan kajian kita pada malam hari ini, kita coba membahas apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Kokohnya satu negeri, kuatnya satu negeri, stabilnya kondisi satu negeri itu bi arba'ati asya, kalau ada 4 perkara. Kalau ada 4 perkara ini, maka negeri kita ini adalah akan menjadi negeri yang paling kuat. Negeri kita ini akan menjadi negeri yang paling kokoh. Bahkan lebih itu, negeri kita inilah yang akan menjadi negeri superpower. Sekali lagi saya katakan bahwa satu-satunya negara yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekayaan luar biasa, dan Allah tidak memberikan kekayaan alam kepada negeri lain kecuali kepada negeri kita ini. Nah, kalau ada 4 perkara ini, qiwamud dunya, maka negeri yang memiliki 4 hal ini, negeri itulah yang akan menjadi negeri yang paling kokoh, negeri yang paling kuat. Awaluha bi'ilmil ulama. Agar satu negeri itu menjadi negeri yang kuat, agar satu negeri itu menjadi negeri yang kokoh, yang pertama adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ini yang pertama. Laulal ulama lahalakal jahilun. Kalau seandainya di dunia ini nggak ada ulama, lahalakal jahilun, maka orang-orang jahil akan binasa dan akan celaka semuanya. Fungsi dan tugas daripada ulama, mereka lah yang selalu menjadi lampu, mereka yang selalu menjadi patromat, mereka yang selalu menjadi lilin untuk bisa menerangi umat ini, memberikan penjelasan berbagai macam hukum-hukum agama agar manusia ini tidak sesat di dalam menjalani kehidupan dunia dan selamat dalam menjalani kehidupan akhirat. Makanya sungguh amat ironis kalau seandainya ada ulama yang nyender, ada ulama yang nyender dengan pejabat, ada ulama yang nyender dengan orang berpangkat, ada ulama yang nyender dengan orang yang mempunyai jabatan. Misal saya aja pribadi, kalau misalnya saya dekat dengan ulama, dengan pemerintah, itu bagus. Yang dikhawatirkan kedekatannya ulama dengan umara, kedekatannya ulama dengan pemerintah, kedekatannya ulama dengan para pejabat. Yang dikhawatirkan ulama ini tidak berani mengatakan hak, tidak berani mengatakan ini salah Pak, ini tidak benar Pak, ini merugikan umat Pak. Yang dikhawatirkan mereka tidak berani mengatakan itu karena ada perasaan tidak enak. Padahal tugas ulama adalah memberikan nasihat, menyampaikan pendapat, bahkan lebih dari itu ketika tidak ada kemakmuran, ketika ada kesenjangan di antara kehidupan, tugas ulama itu adalah menyampaikan. Bahkan lebih dari itu, tugas ulama adalah mengkritik dengan tujuan apa? Agar roda pembangunan, agar roda kepemerintahan itu berjalan dengan baik. Nah, kalau masih ada ulama, ada kiai ngempet sana, ngempet sini untuk keperluan pribadinya, ngempet sana, ngempet sini untuk keperluan kelompoknya, untuk keperluan organisasinya, yang dikhawatirkan ulama yang seperti ini ketika melihat ada satu kezaliman, dia tidak berani bilang apa-apa. Kenapa? Karena ulama yang seperti ini, dia tidak akan berani mengatakan hak lantaran sudah banyak menerima apa yang mereka harapkan. Kira-kira jemaah bisa paham gak ini?
Ini saya bukan bicara politik, saya berbicara bagaimana berharap pengen negeri kita yang paling gede ini, negeri yang paling luas ini, yang umat Islamnya terbanyak di dunia ini, negeri kita ini menjadi negeri yang paling maju, negeri yang paling kuat, lebih dari itu negeri menjadi negeri superpower. Nah, maka tugas ulama lah yang pertama. Dari surau ke surau, dari langgar ke langgar, dari masjid ke masjid, dari majlis taklim ke majlis taklim. Ini tugas ulama, menyampaikan hal yang sebenarnya, menyampaikan hukum-hukum agama yang sebenarnya, tanpa harus memberikan rasa takut atau dianya sendiri takut untuk menyampaikan kebenaran. Contoh, misal saya dekat dengan lurah, dengan Pak Lurah. Pak Lurah ini kebijakannya ini salah Pak Lurah kalau seperti ini mah. Ini bukan menguntungkan masyarakat. Ini bukan menguntungkan warga di sekitar kelurahan Jati Cempaka. Maka Pak Lurah harusnya begini. Tuh, ulama memberikan masukan. Begitu juga kepada camat, pada wali kota, kepada gubernur, bahkan terus ke atas. Ini tugasnya ulama. Mungkin saya doang barangkali ini yang agak jauh-jauh dikit ini dengan umarahnya. Jemaah jarang melihat saya kumpul di mana-mana dengan mereka itu. Kenapa saya khawatirkan? Yang saya khawatirkan terlalu dekatnya saya dengan para pejabat, saya nanti lupa yang putih saya harus katakan hitam, yang hitam karena merasa tidak enak harus saya katakan putih. Akhirnya bunglon juga saya ini. Itu yang saya nggak mau. Itulah tugas ulama. Laulal ulama lahalakal jahilun. Kalau nggak ada ulama maka celaka, maka binasalah orang-orang yang bodoh, binasalah orang-orang yang jahil. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan sinar ilmu keagamaan dari ulama. Wasani bi'adlil umara, untuk mencapai, untuk menggapai, untuk menjadikan satu negeri itu, agar negeri itu menjadi negeri yang kokoh, agar negeri itu menjadi negeri yang kuat, agar menjadi negeri yang punya wibawa, agar menjadi negeri yang superpower. Yang kedua syaratnya yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'adlil ulama, bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Nah, umara baru akan bisa adil kalau umaranya ngerti masalah agama. Untuk bisa umara ini ngerti masalah agama, maka kembali lagi lah ulama lah yang harus menyampaikan hal itu. Nah, saya katakan tadi bahwa seandainya umaranya ini entah di negeri manapun, kalau umarahnya adil, yang ada di otaknya, yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya adalah hanya untuk mensejahterakan rakyat, maka insya Allah negeri ini akan tenang, negeri ini akan makmur. Kenapa demikian? Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kekayaan berlimpah ruah, kekayaan alam kepada negeri ini, tapi lantaran karena ketidakadanya keadilan para pemimpin, yang akhirnya yang terjadi adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Saudara, ada negeri cuma sekol,
Itu negeri cuma sekepel, kecil itu negeri. Negeri itu letaknya di Pulau Kalimantan di atas. Negeri apa kira-kira? Ada satu negeri kecil, benar kecil. Itu adanya antara Sabah dan Sarawak, di bawahnya kita Indonesia. Negeri itu namanya Brunei Darussalam. Coba bayangkan. Karena umarahnya adalah kemarin ketika seluruh dunia kena COVID, nggak ada sedikitpun berita dari negeri Brunei Darussalam itu masalah COVID. Apa kata sultannya? Kepada seluruh rakyatnya beliau menyampaikan, datangnya penyakit itu dari Allah, yang menjaga Allah, yang menyembuhkan Allah, maka satu-satunya cara dekatkan hai rakyat kita pada Allah. Enggak ada mereka ini. Dia sampaikan kepada seluruh rakyatnya senantiasa untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Selamat senegeri, saudara. Satu negeri itu selamat dari COVID, bayangkan itu. Dan sampai sekarang sebuah negeri yang kecil itu, yang hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaannya hanya minyak. Tapi apa yang terjadi? Makmur seluruh rakyatnya. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Bi'adlil umara. Karena umaranya adil. Yang paling dia fokuskan, yang paling dia pikirkan adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Nah, kita bisa, negeri kita juga bisa seperti itu, bahkan lebih dari itu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kekayaan terbanyak di dunia ini hanya kepada negeri kita, negeri Indonesia. Nah, kalau saja ada keadilan dari para umarah, maka insya Allah negeri kita akan menjadi baldatun thayyibah waradun ghafur. Negeri kita akan menjadi negeri yang kuat, negeri kita akan menjadi negeri yang kokoh, negeri kita akan menjadi negeri kita yang akan mempunyai wibawa di mata dunia ini. Paling umat, saudara. Kita ini umat Islam di dunia yang paling banyak itu di Indonesia. Yang paling banyak umat Islam keberadaannya itu adalah di kita, di negeri kita. Kalau saja ulamanya semuanya menadahkan tangan, memohon, meminta kepada Allah, baik mereka yang dari para habaib, baik mereka yang kiai, mereka yang ustaz, semuanya menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar negeri ini menjadi negeri yang terbaik. Kemudian dengan keilmuan mereka sampaikan kepada pemerintah bahwa tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, maka negeri kita akan menjadi negeri yang kuat. Kira-kira enak nggak, saudara? Itu. Waduh, udah kagak ada ojol lagi kita. Orang dari mana yang jadi ojol, kita jadi bos ojol kalau negeri kita maju ini. Wasalisu bisahawatil aghniya. Untuk menjadikan satu negeri itu menjadi negeri yang kuat, untuk menjadikan satu negeri itu negeri yang kokoh, bisahawatil aghniya adalah dengan kedermawanannya orang-orang yang kaya. Laulal aghniya lahalakal fuqara. Kalau enggak ada orang kaya, celakalah orang miskin. Banyak di kita orang kaya, banyak. Jutawan banyak, miliarder banyak, entah apa lagi ke atas namanya, banyak di negeri kita. Pertanyaannya, mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan berlimpah ruah, mereka masuk dalam golongan agniya, sahawat apa enggak? Dermawan apa enggak?
Nah, kalau sudah ilmu ulamanya diamalkan, kemudian keadilan dari para pemimpin dilaksanakan, kemudian orang-orang kaya semuanya memiliki sifat dermawan, enak negeri kita ini. Tinggal yang terakhir, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir, dengan doanya orang-orang yang miskin. Pertanyaannya, saudara, kenapa yang terakhir untuk menjadikan sebuah negeri menjadi negeri yang kokoh, menjadi negeri yang kuat? Kenapa harus dengan doanya orang miskin? Kenapa bukan dengan doanya orang kaya? Oh, ternyata orang miskin itu lebih sedikit, orang-orang fakir itu lebih sedikit dosanya ketimbang orang-orang kaya. Makanya senantiasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu meminta di dalam doanya, ya Allah, satukanlah saya ya Allah fi zumratil masakin, bersama orang-orang miskin. Kenapa demikian? Karena orang-orang miskin itu dosanya tidak sebanyak orang-orang kaya. Nah, ketika dosanya tidak sebanyak orang-orang kaya, itu menandakan bahwa orang-orang fakir itu lebih dekat kepada Allah ketimbang mereka orang yang kaya. Nah, ketika mereka lebih dekat kepada Allah, maka tadahan tangannya, permohonan, permintaan, munajat dan doanya itu lebih dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya ulama, adilnya umara, dermawannya orang-orang kaya, dan doanya orang-orang fakir miskin. Empat dasar inilah yang akan membuat satu negeri itu menjadi negara superpower. Empat inilah yang menjadikan satu negeri itu menjadi negeri yang kuat. Nah, negeri kita ini yang besar, negeri kita ini yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dengan berbagai macam kekayaan. Mudah-mudahan para pemimpin kita, para ulama kita, para orang-orang kaya kita, para orang-orang miskin kita, semuanya bergerak menyatu bagaimana caranya agar negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibah, negeri yang paling indah, negeri yang paling baik. Banyak kepada jamaah nih semua, saya ngebilangin doa, bilangin jangan sampai salah. Udah mulai di TV udah ramai bener. Saudara kalau nonton TV, nonton media sosial, ramai bener. Yang bakal calon presiden, kemudian wakilnya siapa, nego aja nego, nggak berhenti. Belum lagi yang nanti yang bakalan jadi calon gubernur, bakal calon bupati, bakal calon wali kota, semua sudah pada mempersiapkan diri. Kepada siapa mereka berharap? Untuk bisa mereka menjadi presiden, untuk mereka bisa menjadi gubernur, untuk bisa mereka menjadi bupati, untuk bisa mereka menjadi wali kota. Siapa yang dia harap? Suara siapa kira-kira? Hah? Suara kita. Suara kita yang terbanyak, rakyat. Dan yang paling banyak memberikan suara kepada para pemimpin itu tidak lain adalah kita, umat Islam. Kenapa? Karena kita umat Islamlah umat yang terbanyak di negeri ini. Maka untuk itulah kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada jamaah pengajian malam Senin ini, yuk kita buka pintu hati, kemudian kita pandang seseorang siapa yang pantas nanti menjadi pimpin kita, berharap agar negeri kita ini menjadi negeri yang kuat, menjadi negeri yang kokoh, menjadi negeri superpower, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.